gembel, sadar diri dong. Pergi sana, jangan nyusahin anak saya terus. Bawa tuh anak sialan loh. Bayangkan, jika itu adalah kakak perempuanmu atau putri tercintamu. Sedang hamil tua, lemah tak berdaya, lalu diseret keluar rumah dan dibuang ke jalanan di tengah badai petir, hanya karena dia dianggap miskin dan tidak berharga oleh keluarga suaminya. Hatinya hancur berkeping-keping, menggigil kedinginan tanpa ada satupun orang yang membela kehormatannya. Jika orang yang paling kamu cintai diperlakukan sehina itu, seberapa hancur dan marah perasaanmu melihat air mata mereka jatuh sia-sia? Apa yang akan kamu lakukan pada manusia-manusia sombong itu? Coba luapkan kekesalanmu di kolom komentar sekarang. Tapi tahan dulu emosimu, karena keluarga itu tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang baru saja mereka buang seperti sampah. Mari kita saksikan, apakah Alia akan diam saja menerima nasib, atau justru ia akan bangkit dan membungkam kesombongan mereka dengan cara yang paling tidak terduga dan menyakitkan. Sebelum kita melihat pembalasan karma instan yang sangat memuaskan ini, mari kita sejukkan hati sejenak dengan menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kita semua yang bersolawat mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, dan inilah kisah selengkapnya. Lantai keramik tua yang retak di beberapa sudut itu kini basah oleh air pel yang keruh, mencerminkan wajah lelah seorang wanita hamil yang tengah berlutut membersihkannya. Alia, dengan perut buncit usia 8 bulan, berusaha menahan nyeri punggung yang menjalar hebat setiap kali ia menggerakkan kain pel usang itu ke sana kemari. Di ruang tamu sempit rumah mertuanya ini, ia bukan lagi putri tunggal dari keluarga konglomerat Wijaya Kusuma yang biasa berjalan di atas marmer Italia, melainkan hanya menantu miskin yang dianggap tak tahu diri. Suara televisi yang menyala keras tidak mampu meredam bentakan Bu Ratmi yang duduk santai di sofa sambil mengangkat kaki. "Heh, Alia, itu di pojokan masih kotor. Mata kamu itu dipakai nggak sih? Mentang-mentang hamil jadi alasan buat malas-malasan ya. Ingat ya, kamu itu di sini numpang. Anak yatim piatu kayak kamu harusnya bersyukur Raka mau pungut kamu jadi istri." Alia hanya bisa menunduk, menelan ludah yang terasa pahit, menyembunyikan identitas aslinya rapat-rapat demi sebuah pembuktian cinta yang kini terasa semakin sia-sia. Ia memilih diam, meremas kain pel dengan tangan gemetar, membayangkan wajah Raka, suaminya, yang ia harap bisa menjadi pelindung. Namun nyatanya hanya bayangan semu yang tak pernah hadir saat ia butuhkan. Meja makan kayu yang penuh dengan hidangan lezat itu seolah menjadi batas tegas antara tuan rumah dan pelayan, di mana Alia hanya berdiri di dekat wastafel dapur menunggu sisa makanan. Siska, kakak ipar Alia, dengan sengaja menjatuhkan sendok yang penuh kuah gulai ke lantai tepat di depan kaki Alia yang bengkak. "Licin tangan gue. Bersihin dong, Al. Cepetan. Jijik gue liatnya kalau lengket begitu." Raka yang duduk di ujung meja hanya diam, sibuk dengan ponselnya, berpura-pura tidak melihat istrinya yang hamil tua harus membungkuk susah payah membersihkan tumpahan gulai panas itu. "Mas, bisa tolong ambilkan tisu?" Namun sebelum Raka bergerak, Bu Ratmi sudah memukul meja pelan. "Raka lagi makan. Jangan ganggu suami kamu. Kamu kan punya tangan, punya kaki. Kerjakan sendiri. Manja banget jadi perempuan." Raka pun menarik tangannya kembali, menunduk melanjutkan makannya, membiarkan air mata Alia menetes bercampur dengan noda gulai di lantai. Hati Alia menjerit, mempertanyakan di mana sosok Raka yang dulu begitu manis saat melamarnya di taman kota. Sosok yang berjanji akan menjaganya dari dunia yang kejam, namun kini justru membiarkannya dimakan habis oleh keluarganya sendiri. Cermin di kamar tidur yang buram memantulkan bayangan Alia yang sedang mengelus perutnya dengan tatapan kosong, mencoba menyalurkan kekuatan pada janin yang menendang pelan seolah merasakan kesedihan ibunya. Malam itu terasa begitu dingin, bukan hanya karena AC tua yang berbunyi kasar, tapi karena kebisuan yang menggantung antara dia dan Raka. Raka masuk ke kamar tanpa menatapnya, langsung merebahkan diri dan memunggungi istrinya. Alia memberanikan diri duduk di tepi ranjang, menyentuh bahu suaminya. "Mas, tadi siang pinggangku sakit sekali waktu nyuci selimut tebal ibu. Besok boleh aku minta tolong laundry saja. Uang belanja masih ada sisa sedikit kok." Raka menghela napas panjang, seolah permintaan itu adalah beban terberat dunia. Ia berbalik dengan wajah kesal. "Alia, kamu tahu kan gaji mas pas-pasan?
Ibu sama Siska butuh uang buat arisan minggu depan. Kamu harusnya ngerti, hemat dikit kenapa sih? Jangan apa-apa duit. Lagian hitung-hitung olahraga buat lahiran nanti biar gampang. Udah aku capek mau tidur. Jawaban itu menghantam dada Alia lebih keras daripada bentakan Bu Ratmi. Bukan soal uang. Dompet rahasia Alia berisi kartu kredit tanpa batas. Tapi soal penghargaan. Suaminya telah berubah menjadi boneka ibunya. Dan Alia mulai sadar bahwa sandiwara kemiskinannya ini mungkin telah membuka mata hatinya tentang siapa sebenarnya orang-orang ini. Dokumen lusuh di atas meja ruang tamu itu menjadi pusat ketegangan yang membuat udara di ruangan terasa sesak dan mencekik. Sore itu, sepulang kerja, Raka tidak langsung menyapa Alia, melainkan duduk diapit oleh ibu dan kakaknya yang menatap Alia dengan tatapan predator. Bu Ratmi menyodorkan kertas bermaterai itu ke hadapan Alia dengan kasar. Tanda tangan ini sekarang, Alia. Ini surat pernyataan pelepasan hak waris atas tanah warisan Bapak di kampung buat anak kamu nanti. Tanah itu mau kita jual buat modal usaha butik Siska dan renovasi rumah ini. Anak kamu kan belum lahir, jadi dia nggak butuh apa-apa. Tapi Bu, ini hak anak saya, cucu ibu juga. Kenapa harus dilepaskan? Kalau dijual, uangnya bisa ditabung untuk masa depan dia. Siska langsung menyela dengan nada tinggi. Tahu diri dong, lo masuk sini bawa badan doang. Raka itu anak laki-laki, dia yang berhak atur harta. Lagian anak lo belum tentu laki-laki. Udah tanda tangan aja, jangan bikin ribet. Kita butuh duitnya cepet. Alia menatap Raka, memohon pembelaan. Mas, kamu setuju sama ini? Ini hak darah daging kita, Mas. Raka hanya menunduk, menghindari tatapan istrinya, dan bergumam pelan. Udahlah Al, turutin aja kemauan ibu, aku nggak mau ribet. Kurang ajar, berani kamu ya? Dasar menantu miskin gak tahu diuntung. Udah ditampung, dikasih makan, sekarang berani ngelawan tuan rumah. Raka, lihat istrimu ini. Dia sudah berani injak-injak harga diri ibumu. Ceraikan dia sekarang juga, atau kamu bukan anak ibu lagi. Alia, kamu apa-apaan sih? Kenapa harus dirobek? Kamu tinggal tanda tangan aja susah banget. Lihat akibatnya sekarang. Ibu jadi marah besar kan? Kamu egois banget sih jadi istri. Minta maaf sama ibu sekarang. Sujud di kaki ibu. Aku tidak akan minta maaf karena mempertahankan hak anakku, Mas. Kamu yang harusnya malu. Membiarkan anakmu dirampok haknya sebelum dia lahir. Kamu bukan suami, Mas. Kamu cuma anak mama yang pengecut. Jaga mulut lo ya. Jangan nyatain adik gue. Keluar lo dari sini. Keluar sekarang juga. Hujan badai yang mengamuk di luar pintu, seolah menyambut tubuh Alia yang didorong paksa oleh Siska dan Bu Ratmi hingga terjerembab ke lantai teras yang basah dan dingin. Beberapa saat kemudian, sebuah koper tua berisi baju-baju Alia dilempar keluar dengan kasar. Isinya berhamburan ke genangan air hujan yang kotor. Pergi kamu! Jangan pernah balik lagi ke sini! Bawa anak pembawa sial itu pergi dari rumah suci ini! Alia merintih kesakitan, memegangi perut bawahnya yang terasa kram hebat akibat benturan saat jatuh tadi. Air hujan dengan cepat membasahi seluruh tubuhnya, menyamarkan air mata yang mengalir deras di pipinya yang memerah bekas tamparan. Ia mencoba bangkit, bertumpu pada tiang teras, menatap ke arah Raka yang berdiri di belakang ibunya. Pria itu hanya menatapnya dengan wajah pucat, tapi tidak selangkah pun kakinya bergerak untuk menolong istri dan anaknya yang sedang diusir di tengah badai. Mas, tolong. Raka memalingkan wajah, menutup pintu rumah rapat-rapat, membiarkan suara kunci diputar dari dalam sebagai tanda akhir dari segalanya. Di balik jendela kaca, Alia melihat Siska tertawa puas sambil melambaikan tangan mengejek, seolah pengusiran ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Gelap malam dan dinginnya air hujan menusuk hingga ke tulang sumsum. Alia tertatih menyeret langkahnya keluar dari pagar rumah, sendirian, terbuang, dan hancur. Namun di dalam hatinya, sebuah tekad baja mulai membara. Sandiwara ini sudah berakhir. Langit malam yang pekat seolah runtuh menimpa tubuh ringkih Alia yang kini berjalan tertatih, menyusuri trotoar kompleks perumahan yang sepi, ditemani guyulan hujan yang tak kunjung reda membasuh luka hatinya. Setiap langkah terasa seperti ribuan jarum menusuk kakinya yang bengkak tanpa alas kaki yang layak. Sementara tangan kirinya memeluk perut erat-erat, seolah menjadi tameng terakhir bagi nyawa kecil di dalamnya. Ya Tuhan, kuatkan hamba.
lindungi anak hamba. Doa itu terucap berulang-ulang dari bibirnya yang membiru karena kedinginan, bercampur dengan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Ia berhenti di bawah sebuah pohon besar di pinggir jalan utama. Tubuhnya menggigil hebat bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa sakit kontraksi palsu yang mulai menyerang akibat stres luar biasa. Di titik nadir ini, di mana ia merasa menjadi makhluk paling hina di dunia, Alia merogoh saku baju tidurnya yang basah kuyup, mengeluarkan sebuah ponsel kecil yang selama ini ia sembunyikan. Dengan tangan gemetar yang sulit dikendalikan, ia menekan satu tombol panggilan darurat yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Sambungan telepon itu berbunyi sekali, 2 kali, dan langsung diangkat. "Papa, jemput Alia, Pak. Alia sudah tidak kuat." Hanya itu yang mampu ia ucapkan, sebelum tubuhnya merosot lemas bersandar pada batang pohon. Pandangannya mulai kabur, namun ia tahu panggilan itu adalah lonceng yang akan membangunkan raksasa tidur. Di seberang sana, ia bisa mendengar suara panik ayahnya yang berteriak memerintahkan seluruh armada untuk bergerak. Sebuah janji perlindungan yang selama ini ia tolak demi cinta yang ternyata palsu. Sorot lampu menyilaukan tiba-tiba membelah kegelapan malam dari ujung jalan. Bukan hanya satu, melainkan berderet-deret, seperti parade cahaya yang memukau siapa saja yang melihatnya. Beberapa menit kemudian, iring-iringan 5 mobil mewah berwarna hitam mengkilap, jenis sedan Eropa kelas atas dan SUV pengawal yang gagah, meluncur memecah genangan air dengan kecepatan tinggi, namun stabil, menciptakan cipratan air yang terlihat dramatis. Rombongan itu berhenti tepat di depan tempat Alia bersandar, memblokir jalanan sempit kompleks perumahan kelas menengah itu. Dari kejauhan, pintu rumah Bu Ratmi terbuka lagi. Mereka sekeluarga keluar ke teras karena penasaran dengan suara mesin mobil-mobil mahal yang menderu tak biasa di lingkungan mereka. Mata Bu Ratmi, Siska, dan Raka membelalak kaget. Mulut mereka menganga melihat pemandangan yang tak masuk akal. Pintu mobil paling depan terbuka, dan keluarlah sosok pria paruh baya dengan setelan jas rapi di bawah payung besar yang dipegang oleh seorang ajudan berbadan tegap. Pria itu berlari kecil menghampiri Alia, wajahnya penuh kekhawatiran yang mendalam. Itu adalah Pak Wijaya, konglomerat properti yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis, ayah kandung Alia. Putriku, ya Tuhan, apa yang mereka lakukan padamu? Di belakangnya, puluhan pengawal berseragam hitam turun dari mobil, membentuk barikade manusia yang mengintimidasi. Payung-payung hitam mengembang serempak, melindungi sang pewaris tahta. Pemandangan itu begitu kontras dan surrealis. Seorang wanita yang baru saja diusir seperti sampah, kini diperlakukan bak ratu oleh pasukan elit di tengah badai. Pemandangan di depan pagar rumah itu membuat lutut Raka lemas seketika. Ia berpegangan pada tiang teras seolah dunianya baru saja dijungkir balikan oleh kenyataan yang tak bisa diproses oleh otaknya yang kerdil. Bu Ratmi yang tadinya berdiri angkuh dengan tangan bersedekap, kini menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat melihat siapa sosok yang sedang memeluk menantu yang baru saja ia usir. Itu kan Pak Wijaya Kusuma, pemilik Wijaya Group. Gumam Siska dengan suara tercekat. Matanya nyaris keluar melihat logo emas pada plat mobil-mobil tersebut. Mereka melihat dengan jelas bagaimana Pak Wijaya membopong Alia dengan penuh kasih sayang, dibantu oleh ajudan yang segera menyelimuti Alia dengan handuk tebal berlogo Hotel Bintang 5. Sebelum masuk ke dalam mobil limosin yang pintunya sudah dibuka lebar oleh sopir bersarung tangan putih, Alia menoleh ke arah rumah mertuanya. Tatapannya bertemu dengan Raka. Tidak ada lagi sorot mata memohon. Yang ada hanyalah tatapan dingin, tajam, dan penuh kuasa. Seolah ia sedang melihat serangga kecil yang menjijikan. Salah satu pengawal berbadan besar menatap tajam ke arah keluarga Raka di teras, memberikan gestur peringatan yang membuat nyali mereka ciut seketika. "Jalan," perintah Pak Wijaya tegas, dan iring-iringan itu pun mulai bergerak perlahan, meninggalkan keluarga Raka yang masih terpaku dalam kebisuan dan ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokan mereka. Tetangga-tetangga yang mengintip dari balik jendela mulai keluar, berbisik-bisik riuh, menunjuk-nunjuk rumah Bu Ratmi dengan tatapan mencemooh, sadar bahwa drama besar baru saja dimulai. Interior mobil limosin itu begitu hangat dan senyap, kontras dengan badai yang mengamuk di luar. Seolah Alia baru saja melangkah masuk ke dimensi lain yang penuh kedamaian dan kemewahan. Alia menyandarkan kepalanya di bahu ibunya yang sudah menunggu di dalam mobil, sambil menangis terseduh-seduh. Tangan sang ibu tak henti-hentinya mengusap wajah, rambut, dan perut Alia. "Maafkan Alia, Ma. Maafkan Alia yang keras kepala." Ibunya mencium keningnya berkali-kali. "Sudah, Nah, sudah.
Yang penting kamu selamat, cucu mama selamat. Lupakan mereka. Mereka tidak pantas bahkan untuk melihat bayanganmu. Di kursi depan, Pak Wijaya sedang berbicara melalui telepon dengan nada suara rendah namun mematikan. Memerintahkan tim pengacaranya untuk menyiapkan gugatan dan tim auditnya untuk memeriksa segala celah bisnis yang mungkin dimiliki oleh siapapun yang berhubungan dengan keluarga Raka. Hancurkan mereka, sampai ke akar-akarnya. Jangan sisakan satu lubang pun untuk mereka bernafas. Perintahnya dingin sebelum memutus sambungan. Mobil melaju mulus membelah jalan tol menuju kawasan elit Menteng, membawa pulang sang putri yang hilang. Di dalam kehangatan itu, Alia merasakan tendangan bayinya lagi. Kali ini terasa seperti tendangan kekuatan, seolah anaknya pun tahu bahwa masa depan mereka kini telah terjamin, dan masa-masa penderitaan telah berakhir, berganti dengan era pembalasan. Keesokan harinya, rumah Bu Ratmi yang biasanya bising dengan suara televisi, kini hening mencekam. Seolah ada hantu yang sedang bergentayangan di setiap sudut ruangan, membawa kabar buruk yang tak terelakkan. Di meja makan, tidak ada sarapan mewah, hanya wajah-wajah tegang yang saling menyalahkan. Ponsel Siska terus berbunyi, rentetan notifikasi dari grup WhatsApp tetangga dan teman-temannya yang mengirimkan tangkapan layar berita viral. "Bu, lihat ini, Bu." Di layar itu terpampang foto Alia yang sedang dibopong masuk ke mobil mewah semalam. Dengan judul berita bombastis, putri hilang konglomerat Wijaya Kusuma ditemukan dalam kondisi mengenaskan, diduga diusir suami saat hamil tua. Kolom komentar penuh dengan caci maki netizen yang mengutuk keluarga suami. Bahkan ada yang sudah menyebarkan alamat rumah mereka lengkap dengan foto Bu Ratmi dan Siska. "Ini bohong kan? Alia itu cuma anak yatim miskin. Mana mungkin dia anak Pak Wijaya? Pasti ini cuma mirip doang." Namun Raka, yang duduk di pojok ruangan dengan kepala tertunduk dalam, akhirnya bersuara parau. "Itu benar, Bu. Aku baru ingat. Dulu waktu nikah, walinya itu orang kepercayaan Pak Wijaya. Aku pikir cuma kebetulan nama marganya sama. Ya Tuhan, apa yang udah kita lakuin?" Raka menjambak rambutnya sendiri. Frustrasi membayangkan kebodohannya menyia-nyiakan istri yang ternyata adalah tambang emas berjalan. Wanita yang bisa mengubah nasibnya dalam sekejap mata, tapi malah ia buang terselokan. Kepanikan semakin menjadi-jadi. Ketika sore harinya, sebuah surat resmi dengan kop pengacara ternama diantar oleh kurir ke rumah mereka. Amplop tebal yang terasa panas saat dipegang. Raka membuka surat itu dengan tangan gemetar, dan matanya membelalak membaca isinya. Gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi atas tindakan KDRT, penelantaran istri hamil, dan perbuatan tidak menyenangkan. Angka tuntutan ganti ruginya begitu fantastis. Cukup untuk membuat mereka menjadi gelandangan 7 turunan. "Nggak mungkin, kita harus minta maaf Raka. Kamu harus bujuk Alia. Bilang kalau kita cuma hilaf. Bilang kalau ibu lagi stres makanya ngomong gitu. Kamu kan suaminya, pasti dia masih cinta sama kamu. Rayu dia Raka, bawa dia pulang." Bu Ratmi mengguncang-guncang bahu Raka dengan brutal. Matanya melotot penuh keputusasaan. "Iya Mas, lo harus sujud di kaki dia kalau perlu. Gila ya, kalau sampai kita dituntut, butik gue bisa disita, rumah ini bisa melayang. Lo harus tanggung jawab, Mas. Lo yang gak becus ngurus bini." Raka menepis tangan ibunya dan kakaknya dengan kasar. Air matanya tumpah karena campuran rasa takut dan penyesalan. "Sekarang kalian suruh aku minta maaf. Kemarin kalian yang suruh aku usir dia. Kalian yang bilang dia miskin dan gak guna. Sekarang pas tahu dia kaya, kalian nyuruh aku jilat kakinya. Kalian iblis." Pertengkaran hebat pecah di rumah sempit itu. Suara teriakan mereka terdengar sampai ke tetangga, menjadi tontonan gratis yang semakin mempermalukan mereka di mata lingkungan yang sudah muak dengan kesombongan keluarga itu. 3 bulan kemudian, suasana di Bangsalvi VIP Rumah Sakit Internasional itu terasa seperti surga dunia, dipenuhi dengan bunga-bunga segar kiriman dari relasi bisnis dan pejabat tinggi negara. Alia berbaring di ranjang elektrik yang nyaman, wajahnya berseri-seri, jauh berbeda dengan wanita kurus kering yang dulu menyapu lantai dengan air mata. Di pelukannya tertidur pulas seorang bayi laki-laki tampan yang sehat, pewaris masa depan 2 kekaisaran bisnis. Alia menatap putranya dengan penuh cinta, berjanji dalam hati bahwa anak ini tidak akan pernah merasakan setitik pun penderitaan yang pernah ia alami. Di ruangan itu tidak ada bentakan, tidak ada perintah kasar, hanya ada tawa lembut orang tuanya dan pelayanan prima dari perawat khusus yang siap sedia 24 jam. Dia tampan sekali, mirip kakeknya,
canda Pak Wijaya sambil mencium pipi cucunya, memberikan sebuah kartu emas kecil ke tangan mungil bayi itu, simbol saham pertama atas namanya. Alia tersenyum. Namanya Elang, Pak. Biar dia tumbuh kuat dan terbang tinggi, tidak bisa diinjak oleh siapapun. Transformasi Alia sudah sempurna. Rasa sakit fisik pasca melahirkan tidak sebanding dengan rasa lega yang membuncah di dadanya. Ia bukan lagi Alia si Upik Abu, ia adalah Alia Wijaya Kusuma, seorang ibu dan wanita karir yang siap kembali ke singgasananya. Beberapa minggu setelah kelahiran Elang, Alia kembali muncul ke publik dengan penampilan yang memukau, mengenakan blazer desainer ternama yang membalut tubuhnya yang mulai kembali proporsional. Ia berjalan memasuki lobi gedung pencakar langit milik ayahnya dengan langkah tegap, dagu terangkat dan tatapan tajam yang mengintimidasi siapa saja yang berpapasan dengannya. Karyawan-karyawan membungkuk hormat, berbisik kagum melihat kembalinya sang putri mahkota. Alia langsung memimpin rapat direksi pertamanya pasca cuti panjang, mengambil alih kendali perusahaan dengan kecerdasan yang selama ini ia sembunyikan di balik daster lusuh. Mulai hari ini, kita putuskan semua kontrak kerjasama dengan vendor-vendor kecil yang tidak bona fide, termasuk. Alia berhenti sejenak menatap daftar di layar proyektor. CV Maju Jaya milik keluarga Raka. Blacklist mereka dari seluruh jaringan bisnis kita dan partner kita. Pastikan tidak ada satupun perusahaan di kota ini yang mau menerima suplai barang dari mereka. Perintah itu diucapkan dengan nada datar, tanpa emosi, murni keputusan bisnis yang bercampur dengan eksekusi hukuman mati bagi ekonomi keluarga mantan suaminya. Pengacara di sebelah kanannya mengangguk sigap, mencatat perintah itu sebagai prioritas utama. Ini bukan lagi soal balas dendam emosional. Ini adalah pembersihan total masa lalu dari hidupnya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Raka akhirnya tiba. Namun bukan seperti yang ia harapkan dalam mimpi-mimpi indahnya tentang rekonsiliasi. Ia berhasil menyusup masuk ke area lobi gedung Wijaya Tower setelah memohon-mohon pada satpam lama yang masih mengenalnya sedikit. Berharap bisa bertemu Alia untuk meminta maaf dan melihat anaknya. Dengan pakaian terbaiknya yang sebenarnya sudah mulai kusam karena tak pernah dilaundry dengan benar sejak Alia pergi, Raka berdiri canggung di tengah kemegahan marmer lobi, memegang sebuket bunga layu yang ia beli di pinggir jalan. Jantungnya berdegup kencang saat melihat lift khusus direksi terbuka. Alia keluar dikelilingi oleh asisten dan pengawal, terlihat begitu cantik dan tak terjangkau, seperti bintang yang bersinar terlalu terang. Raka memberanikan diri, berlari kecil menerobos penjagaan. Alia sayang, ini aku, Raka. Alia menghentikan langkahnya, mengangkat tangan memberi isyarat pada pengawalnya untuk membiarkan pria itu mendekat, namun hanya sampai jarak 2 meter. Alia membuka kacamata hitamnya perlahan, menatap Raka dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Mau apa kamu kesini? Al, maafin aku. Aku hilaf, Al. Aku dipaksa ibu. Aku ditekan Siska. Sumpah, aku gak pernah mau usir kamu. Aku cinta sama kamu, Al. Kita mulai lagi ya. Demi anak kita, aku pengen lihat anak kita. Tolong, Al, kasih aku kesempatan kedua. Cinta? Kamu bicara soal cinta, Raka. Di mana cintamu saat aku ngepel lantai dengan perut besar? Di mana cintamu saat ibumu bilang anakku pembawa sial? Di mana cintamu saat aku kehujanan di jalanan tengah malam? Kamu nggak mencintaiku, Raka. Kamu cuma mencintai kenyamanan karena ada pelayan gratis di rumahmu. Dan soal anak, Elang tidak butuh ayah yang pengecut. Dia sudah punya kakek yang hebat dan ibu yang kuat. Kamu tidak punya tempat di hidup kami. Pulanglah, nikmati sisa hidupmu dengan ibumu yang suci itu. Kehancuran finansial keluarga Raka datang seperti gelombang tsunami yang menyapu bersih istana pasir yang mereka bangun dengan kesombongan. Tanpa campur tangan langsung dari Alia pun, alam semesta seolah bekerja mendukung karmanya. Bisnis kecil-kecilan Bu Ratmi dan butik Siska tiba-tiba sepi pembeli. Distributor memutus kontrak secara sepihak dan tagihan utang menumpuk di mana-mana. Bank mulai mengirimkan debt collector bertampang garang yang menggedor pagar rumah mereka setiap pagi, berteriak menagih cicilan rumah dan mobil yang sudah menunggak berbulan-bulan. Bu Ratmi, keluar, bayar utang woi, jangan ngupet terus. Teriakan penagih utang itu menjadi sarapan pagi mereka sehari-hari. Tetangga yang dulu segan kini terang-terangan mencemooh. Di pasar, di arisan, bahkan di jalanan, orang-orang berbisik dan menunjuk-nunjuk mereka sebagai keluarga matre yang kena azab.
Bu Ratmi yang dulu selalu tampil dengan perhiasan emas mentereng, kini harus menjual satu persatu gelangnya ke toko emas dengan harga jatuh. Wajahnya kusam tak terawat, keriput kecemasan semakin dalam di wajahnya. Stres berat membuatnya sering sakit-sakitan, tekanan darahnya melonjak tinggi, tapi tidak ada menantu yang bisa disuruh-suruh merawatnya. Dan Siska terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri dari kejaran utang pinjol. Puncak kehinaan terjadi ketika rumah kebanggaan mereka, saksi bisu penderitaan Alia, akhirnya disita oleh bank. Papan segel besar bertuliskan tanah dan bangunan ini dalam pengawasan bank dipasang di pagar depan, menjadi monumen kegagalan mereka. Sore itu, di bawah tatapan seluruh warga kompleks, Bu Ratmi, Siska, dan Raka harus mengangkut barang-barang mereka yang tersisa ke dalam sebuah mobil bak terbuka sewaan. Tidak ada lagi mobil pribadi, sudah ditarik leasing minggu lalu. Siska menangis histeris sambil memeluk tas-tas branded palsunya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Kamu yang ngomporin ibu buat jual tanah warisan. Kamu yang mau modal butik. Dasar anak durhaka. Mereka saling caci maki di tengah jalan saat sedang terusir dari rumah sendiri. Sebuah ironi yang sempurna mengingat bagaimana mereka mengusir Alia dulu. Tetangga-tetangga hanya menonton sambil menggelengkan kepala, merasa puas melihat roda kehidupan berputar begitu cepat dan tepat sasaran. Mereka yang dulu mengusir menantu hamil di tengah hujan, kini terusir dalam keadaan miskin dan saling membenci. Dalam keputusasaan terakhir, mereka mencoba mendatangi kediaman Alia di kawasan Menteng, berharap belas kasihan sisa masa lalu. Mereka datang dengan pakaian lusuh, wajah memelas, berdiri di depan gerbang tinggi berwarna hitam yang kokoh bak benteng istana. Hujan gerimis turun, seolah mengulang kembali adegan malam pengusiran itu. Tapi kali ini posisinya terbalik. Raka memencet bel interkom berkali-kali dengan tangan gemetar. Alia, Bu, ini Raka sama Ibu dan Sispa. Kami mau minta maaf. Tolong temui kami sebentar saja. Suaranya serak, memecah kesunyian lingkungan elit itu. Tidak ada jawaban, hanya kamera CCTV yang berkedip merah menatap mereka tanpa emosi. Mereka menunggu berjam-jam, basah kuyup, menggigil, persis seperti apa yang Alia rasakan dulu. Bu Ratmi yang kakinya sakit akhirnya duduk bersimpuh di aspal, menangis meratapi nasib. Alia, maafin Ibu, Nak. Ibu salah. Ibu janji bakal baik kalau kamu mau terima Raka lagi. Tolong kami, Nak. Kami nggak punya tempat tinggal. Rintihan itu hanya didengar oleh angin dan satpam penjaga yang menatap Iba, namun tetap menjalankan perintah tuannya untuk tidak membuka gerbang bagi pengemis. Pintu gerbang kecil akhirnya terbuka sedikit, namun yang keluar bukan Alia, melainkan kepala asisten rumah tangga Alia yang didampingi 2 pengawal berbadan tegap dan 2 anjing herder yang menggonggong galak. Asisten itu menyerahkan sebuah amplop coklat tipis kepada Raka melalui celah pagar. Nyonya Alia berpesan, ini adalah uang kerohiman terakhir. Jumlahnya cukup untuk kalian menyewa kontrakan kecil di pinggiran kota selama setahun dan modal jualan nasi uduk. Setelah ini, jangan pernah berani menampakkan wajah kalian di radius 1 kilometer dari kehidupan Nyonya dan Tuan Muda Elang. Jika melanggar, polisi yang akan bertindak. Asisten itu menyampaikan pesan dengan nada formal dan dingin. Raka menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti ditampar ribuan kali. Ini bukan bantuan keluarga. Ini sedekas untuk pengemis. Alia nggak mau ketemu kami, Mbak. Nyonya sedang sibuk bermain piano dengan Tuan Muda. Beliau tidak ingin diganggu oleh masa lalu yang sudah mati. Jawab asisten itu singkat sebelum menutup gerbang besi itu dengan bunyi klang yang keras dan final. Suara kunci gerbang yang diputar otomatis menjadi penanda akhir dari segala harapan mereka untuk kembali menikmati kekayaan yang pernah ada dalam genggaman, namun mereka buang sendiri. Raka menatap amplop di tangannya, lalu menatap gerbang tinggi yang menjulang angkuh di hadapannya. Dari balik tembok itu, samar-samar terdengar suara denting piano yang memainkan melodi indah, diiringi tawarnya seorang wanita dan celoteh bayi yang bahagia. Suara itu begitu dekat, namun terasa jutaan mil jauhnya. Raka menyadari sepenuhnya bahwa dinding ini bukan hanya terbuat dari batu bata dan semen, tapi dibangun dari setiap tetes air mata Alia yang ia abaikan, setiap hinaan yang ia biarkan, dan setiap ketidakadilan yang ia setujui. Ia melihat ibunya yang masih menangis di aspal, dan adiknya yang sibuk menghitung uang di dalam amplop dengan rakus. Rasa jijik pada diri sendiri dan keluarganya menyeruak naik. Ia telah kehilangan berlian demi mempertahankan batu kerikil. Penyesalan itu datang bukan sebagai ombak yang menghantam seketika,
tapi sebagai air bah yang menenggelamkannya perlahan-lahan dalam sisa hidupnya yang sunyi dan penuh bayang-bayang seandainya. Ia berbalik badan, memapah ibunya yang lemah, berjalan menjauh dari gerbang surga yang tertutup selamanya baginya. Di dalam rumah mewah yang hangat, Alia berhenti memainkan pianonya sejenak, melirik ke arah monitor CCTV yang menampilkan punggung 3 orang yang berjalan pergi menembus gerimis. Tidak ada rasa dendam yang berapi-api lagi, hanya rasa lega yang luar biasa, seperti baru saja sembuh dari penyakit panjang yang mematikan. Ia menutup tuts piano, lalu mengangkat alang tinggi-tinggi ke udara, membuat bayi itu tertawa kegirangan. Lihat sayang, dunia ini luas dan indah. Kita tidak butuh orang-orang yang tidak bisa menghargai kita. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang, di mana matahari sore mulai muncul setelah gerimis reda, menciptakan pelangi tipis di ufuk barat. Alia berdiri tegak, bayangannya memanjang di lantai parket. Sosok wanita yang pernah hancur lebur kini telah utuh kembali, bahkan lebih kuat dan bersinar dari sebelumnya. Ia tahu, badai mungkin akan datang lagi suatu hari nanti. Tapi kali ini, dan selamanya, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya basah kuyup sendirian lagi. Ia adalah nahkoda bagi hidupnya sendiri, dan kapal ini berlayar menuju kebahagiaan yang hakiki.